Halo Sobat Koboi, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Pernahkah lo bertemu orang yang ketika marah seluruh kebun binatang seakan keluar dari mulutnya? Ia melontarkan nama-nama hewan secara lengkap seperti sedang membuat daftar absensi. Atau jangan-jangan lo sendiri yang memiliki kebiasaan seperti ini? Seakan sudah menjadi kebiasaan, masyarakat Indonesia memang suka menyebut nama hewan sebagai bahan umpatan. Namun mayoritas orang melakukannya tanpa sadar loh. Mereka bahkan tidak paham kenapa bisa menyebutkan hewan-hewan tersebut, sebab mereka biasanya hanya ikut-ikutan. Jika dipikir-pikir, kasihan juga ya hewan-hewan ini. Mereka tidak salah apa-apa namun dijadikan bahan umpatan. Ingin tahu hewan apa saja yang dimaksud? Lo pasti sudah pernah mendengarnya kok. Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya, like-nya juga jangan lupa. 1. Anjing. Yang pertama, yang mungkin sering lo dengar di kehidupan sehari-hari adalah anjing. Orang biasanya menggunakan nama hewan ini untuk menunjukkan rasa kesalnya. Namun, tak jarang pula anjing diasosiasikan dengan orang-orang yang menyebalkan, tidak memiliki rasa bersalah, dan kurang ajar. Padahal anjing merupakan salah satu hewan yang bisa menjadi teman manusia loh. Sejak dulu mereka juga dikenal sangat loyal, penyayang, dan ramah. Terlebih lagi, hewan yang satu ini juga bisa menjadi rekan kerja kita. Contohnya untuk menarik kendaraan sebagai anjing pelacak dan pengawas hewan ternak. 2. Monyet. Hayo, apakah lo sering menggunakan nama hewan ini sebagai umpatan atau bahkan ketika memanggil teman lo? Monyet biasanya dianggap sebagai umpatan yang lebih tidak kasar ketimbang anjing. Walaupun begitu, lo harus tahu bahwa monyet atau primata secara keseluruhan berbagi 96% DNA dengan manusia loh. Mereka memiliki anatomi tubuh yang mirip dengan kita. Begitu pula dengan struktur otak, inteligensi, dan emosi. 3. Babi. Berikutnya ada babi. Masyarakat biasa melontarkan umpatan ini ketika sedang marah dan terganggu. Tak hanya itu, babi juga sering diasosiasikan dengan sifat rakus, malas, tak punya sopan santun, dan suka menang sendiri. Sifat rakus pada babi mungkin memang benar, namun hal ini juga berlaku pada sebagian besar hewan lainnya loh. Mereka tentu akan melahap semua makanan yang disediakan di hadapannya. 4. Buaya. Buaya adalah umpatan yang biasa ditujukan pada laki-laki yang tidak setia pada pasangannya alias tukang selingkuh. Entah dari mana asalnya stereotip tersebut berasal, namun hal ini tidaklah benar. Faktanya, menurut penelitian, buaya adalah salah satu hewan yang hanya memiliki satu pasangan untuk berkembang biak dalam hidupnya. Artinya, mereka adalah makhluk yang setia. Cara hidup tersebut diduga diwarisinya dari sang nenek moyang, yakni Archosaurus. Jadi, label yang disematkan manusia kepada reptil ini sama sekali tak benar ya. 5. Jangkrik. Jangkrik adalah satu-satunya serangga yang sering dijadikan bahan umpatan. Mungkin lo jarang mendengarnya, namun biasanya orang Jawa Timur yang sering menggunakan umpatan ini. Entah untuk mengungkapkan rasa kesal, kekecewaan, atau bahkan kegembiraan. Dilansir dari Historia, ternyata setelah ditelusuri ada alasan kenapa orang-orang menggunakan kata jangkrik sebagai umpatan loh. Masyarakat merasa jancuk yang sering digunakan oleh orang Jawa Timur terlalu kasar. Maka dari itu mereka memelesetkannya menjadi jangkrik. 6. Kambing. Mamalia lain yang juga tak luput dari target umpatan adalah kambing. Penggunaannya pun kurang lebih sama dengan hewan lain, yaitu untuk menunjukkan rasa kesal kepada orang lain. Secara lebih spesifik, di dalam bahasa Indonesia ada pula ungkapan kambing hitam, yang artinya adalah orang yang sebenarnya tidak bersalah namun disalahkan dalam suatu kejadian. Nah, apakah lo sering menggunakan nama kambing sebagai umpatan? 7. Bajing. Bajingan adalah salah satu umpatan terkasar yang ada di Indonesia. Sampai-sampai tidak semua orang bisa dan tega melontarkan kata ini kepada orang lain loh. Namun, tahukah lo bahwa hewan bajing yang merupakan asal dari kata bajingan sama sekali tidak terlihat seperti penggambaran tersebut? Bajing ternyata hewan yang imut loh. Tubuhnya kecil dengan ekor yang panjang mirip seperti tupai.
Semua gestur yang dilakukan bajing pun terlihat lucu, terutama ketika sedang makan. Mulutnya akan bergerak-gerak kecil seperti kelinci. Benar-benar jauh dari sosok bajingan. Versi lain dari asal-usul bajingan merujuk pada bajing yang juga memiliki arti pedati atau gerobak sapi. Terlepas dari itu, arti kata ini sebenarnya jauh dari umpatannya ya. Jika dipikir-pikir lagi, hewan yang disebutkan di atas sama sekali tidak bersalah loh. Entah kenapa manusia menjadikannya bahan umpatan.